Kan 301. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila istahaba berteman rajulani dua orang, muslimani muslim, fahala lalu menghalangi bainahuma di antara keduanya syajarun pepohonan, au hajarun atau bebatuan, au madarun atau gundukan tanah, fal yusallim maka hendaklah mengucapkan salam ahaduhuma salah satu keduanya alal akhar pada yang lain, wa yatabadzalu dan hendaklah mereka itu saling mengucapkan atau saling memberikan assalama ucapan salam. Hadis riwayat Baihaqi, derajatnya hasan. Hadis ini menghasung kita untuk terus-menerus mengucapkan salam. Kalau kita sedang berteman, misalnya dalam perjalanan, sama-sama naik motor sendiri-sendiri. Nah, nanti kalau terhalang oleh apa, ketemu lagi, salam lagi. Misalnya naik motor bareng, kemudian kan satunya lebih di depan, satunya di belakang. Tapi ketika di Bangjo kan berhenti lagi bersama. Nah, ketika bersama itu salam lagi, assalamualaikum. Nanti lanjutkan lagi perjalanan, pisah lagi sampai Bangjo, assalamualaikum. Ini maksud hadis ini. Maka sunnah ini betul-betul sudah mati, tidak ada yang melakukan. Ada nggak Pak di antara kita kalau berdua gitu ketemu salam, ada nggak? Di Bangjo iskur menengtok gitu. Salam terus pekewuh. Nah, pekewuh itu kan Jawa. Ini sunnah Nabi, jangan pekewuh. Nah, diberitahu sunnahnya memang salam. Nah, sehingga misalnya kita sudah berjumpa di pintu masjid utara, kemudian kita berjumpa lagi di pintu masjid yang selatan, salam lagi nggak ada masalah, assalamualaikum. 302. Idza apabila atala memanjangkan ahadukum salah satu kalian al-ghaibata pergi, fala yatruk maka janganlah masuk ahlahu kepada keluarganya lailan di malam hari. Hadis ini muttafaqun alaih. Yatruk itu artinya datang pada malam hari. Sehingga kata-kata lailan ini hanya menguatkan saja. Maksud hadis ini adalah kalau kita safar lama, maka jangan pulang malam-malam. Maka Nabi itu mensunahkan kalau kita safar, maka pulangnya itu pagi hari atau pulangnya itu sore hari. Awal malam, sore hari. Jangan tengah malam. Jam 1 malam pulang dari safar, tidak boleh. Loh, sekarang rata-rata orang safarnya malah pulangnya malam karena memang bisnya itu malam hari. Apa enggak boleh pulang? Nah, mari kita lihat dulu apa alasannya kenapa Nabi tidak membolehkan hal itu. Ternyata alasannya adalah idza dakhalta lailan fala tadkhul ala ahlik. Jangan masuk malam hari kepada keluargamu. Kenapa? Hatta tastahiddal mughibah, sampai istri yang ditinggal lama itu mencukur bulu kemaluannya, wa tamtashitas sya'thah, dan dia merapikan rambut-rambutnya. Hadis riwayat Bukhari, derajatnya sahih. Artinya jangan sampai seorang suami pulang dari safar pada malam hari dalam kondisi istrinya tidak siap, sehingga nanti suami ini mendapati istrinya dalam kondisi sangat tidak menyenangkan. Rambutnya modal madul, belum mandi, padahal tadi sore masak banyak, akhirnya tidur dalam keadaan baunya menyengat. Nah, maka suaminya masuk rumah isinya benci tok. Akhirnya besok mengatakan, kamu saya cerai. Nah, itu maksudnya hadis ini begitu. Jangan sampai masuk rumah dalam kondisi istri tidak siap. Karena itu alhamdulillah zaman sekarang sudah ada HP. Kita bisa lapor istri kita, nanti malam jam 12 saya mau pulang. Selesai. Jadi tidak dilarang lagi. Kenapa? Istri kita sudah siap. Nah, istrinya sudah menyiapkan, nanti anak-anak sudah dibikin tidur semuanya. Nah, nanti jam 12 suaminya datang, tinggal berdua. Nah, seperti ini nggak ada masalah. Jadi hadis ini berlakunya jangan dipahami secara tekstual, tapi pahamilah secara maksudnya Nabi apa. Demikian dijelaskan oleh guru-guru kita.
maka silahkan pulang malam. Kalau sudah memberitahu dulu nggak apa-apa. 303. Idza apabila itma'anna tenang ar-rajulu seseorang ila rajuli kepada orang lain, thumma kemudian qatalahu dia membunuhnya, ba'dama setelah itma'anna ilaih dia tenang kepadanya, nusibalahu ditancapkan bagi dia yaumal qiyamah pada hari kiamat nanti, liwa'u ghadrin bendera pengkhianatan. Hadis riwayat Imam Hakim sahih. Jadi misalnya ada orang lari dikejar oleh seseorang karena suatu masalah hutang nggak dibayar misalnya, lari karena takut kalau dibunuh. Nah, terus yang mengejar tadi karena sudah lelah tidak bisa mengejar, akhirnya mengatakan, udahlah nggak usah lari, damai saja, saya tidak akan membunuh kamu, udah senjata dilempar, saya tidak akan bunuh kamu. Nah, ternyata yang diberi utang tadi hatinya tenang, akhirnya dia mendekat. Nah, begitu mendekat, kemudian sudah makan bersama, tiba-tiba dia ambil lagi senjatanya, dia bunuh. Nah, ini seperti ini namanya apa? Khianat. Kalau sudah mengatakan kamu tidak akan saya bunuh, ya harus ditepati janjinya. Demikian juga kalau dia sudah merasa tenang, ya. Merasa tenang saja itu sudah tidak boleh untuk membunuhnya. Karena kalau membunuhnya berarti dia menggunakan kesempatan dalam kesempitan tersebut. Itu sudah termasuk ghadr. Itu namanya pengkhianatan. Nah, liwa atau bendera pengkhianatan ini ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Kita lihat hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ghadir," setiap orang yang melakukan pengkhianatan, liwa'an yaumal qiyamah, ada bendera pada hari kiamat nanti, yu'rafu bihi, yang dia diketahui dengan bendera tadi, inda istihi, pada pantatnya. Jadi benderanya ditaruh oleh Allah di mana? Di pantat. Padahal kita ingat ya, namanya manusia di padang mahsyar tidak memakai pakaian, berarti pantatnya terbuka. Nah, karena itu para ulama mengatakan, kenapa kok benderanya ditaruh di pantat? Supaya dia terlihat jeleknya jelek, dua-duanya kelihatan. Jelek zahirnya yaitu pantatnya, namanya orang itu aurat, itu sesuatu yang jelek. Kemudian batinnya yaitu pengkhianatan dia juga diketahui orang. Nah, maka dua-duanya ditampilkan oleh Allah. Ini pantatmu jelek kayak gini supaya dilihat orang, dan juga pengkhianatanmu saya kasih tanda supaya orang semuanya tahu bahwa kamu dulu pernah berbuat khianat. Karena itu jangan berbuat khianat. Termasuk berbuat khianat itu adalah korupsi, koruptor. Nah, para koruptor nanti tunggu aja di akhirat. Pada pantat-pantat masing-masing nanti akan ada bendera-bendera ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang di padang mahsyar bisa melihatnya. Naudzubillahi min syarri dzalik. 304. Idza a'tallahu, apabila Allah memberikan ahadakum kepada salah satu kalian khairan, kebaikan maksudnya harta, falyabda, maka hendaklah dia memulai binafsihi, untuk dirinya sendiri, wa ahli baitihi, dan keluarganya. Hadis ini riwayat Muslim sahih. Jadi uang yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang paling berhak menggunakan adalah kita dan keluarga kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar kamu infakkan untuk jihad fi sabilillah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, satu dinar kamu infakkan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, satu dinar kamu infakkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, satu dinar kamu nafkahkan untuk keluargamu sendiri. A'dhamuha ajran, yang paling besar pahalanya, alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk keluargamu sendiri. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini menjelaskan hadis tadi. Yang paling berhak mendapatkan nafkah kita adalah siapa? Keluarga kita. Sehingga jangan sampai infak ke sana kemari, setiap ada wakaf ikut, setiap ada sedekah ikut, tapi istrinya, anaknya kekurangan.
bajunya sudah robek-robek, tidak dibelikan baju yang pantas, padahal mampu membeli. Kelaparan, tidak dikasih makan. Tidak sehat tubuhnya karena makanannya kurang sehat, dibiarkan saja. Nah, ini zalim kayak begini. Mestinya keluarga dulu didahulukan, baru kemudian yang lain. Maka kata-kata khairon ini maksudnya apa? Harta. Sebagaimana adatnya orang Arab menyebut harta dengan kata-kata khairon. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, surat Al-Adiyat. Sesungguhnya manusia itu terhadap mencintai kebaikan, maksudnya mencintai harta, lasyadid, sungguh dahsyat kecintaannya kepada harta. Tapi meskipun ini hadisnya bicara tentang harta, kita ambil kesimpulan secara umum, apapun yang Allah berikan kebaikan kepada kita, hendaklah keluarga kita itu didahulukan. Misalnya ilmu ini kan kebaikan, Pak. Jangan sampai mengajar di mana-mana tapi anaknya nggak pernah diajari. Nah, ini kebalik. Jangan sampai mengajar kemana-mana, penceramah ya, tapi anaknya nggak pakai jilbab, dibiarkan. Aneh ya. Profesor, doktor, tafsirnya tebal ya. Ceramah kemana-mana, terkenal, masuk televisi dan sebagainya, anaknya nggak pakai jilbab, dibiarkan. Ini kebalik kayak begini, nggak ngamalkan hadis ini, nggak paham apa kesimpulan yang dapat ditarik dari hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. 305. Idza apabila u'tita, engkau diberi syai'an, sesuatu, min ghairi, tanpa antas al, kamu minta, fakul, maka makanlah, wa tasaddaq, dan sedekahkanlah. Hadis ini riwayat Muslim sahih. Maksud hadis ini adalah kalau ada rizki yang datang kepada kita, itu jangan ditolak selama kita tidak meminta. Ada orang ngasih kepada kita, jangan ditolak. Karena orang memberi hadiah itu mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, tahadau tahabu, salinglah menghadiahi, kalian akan saling cinta. Hadis riwayat Abu Ya'la. Nah, maka kalau ada orang ngasih hadiah kita tolak, ini berarti kita menghalangi orang melakukan sunnah Nabi. Saling menghadiah itu disunnahkan oleh Nabi SAW. Terimalah. Dan Rasul SAW punya kebiasaan menerima hadiah, tidak menolak. Karena adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiah, biasanya menerima hadiah, wa yuthibu 'alaiha, dan beliau membalas hadiah tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Membalas ini boleh dengan barang yang serupa, boleh juga dengan ucapan doa, jazakumullahu khairan. Bagaimana kalau yang memberi hadiah orang kafir? Ada hadis mengatakan, nuhitu, aku dilarang oleh Allah, an zabdil musyrikin, dari pemberiannya orang-orang kafir musyrik. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, hadis ini meskipun sahih, para ulama mengatakan ini tidak dipahami secara mutlak. Tidak semua hadiah orang kafir itu ditolak, tidak. Karena Rasulullah menerima hadiah dari Muqayqis, raja Mesir yang kafir. Rasulullah menerima hadiah dari Uqaidir, seorang pentolan kafir juga, memberi hadiah sama Nabi, diterima oleh Nabi SAW. Maka ringkasnya para ulama katakan, kalau orang kafir itu memberi hadiah kepada kita karena dia ingin menjalin hubungan cinta kepada kita, jangan diterima. Tapi kalau hadiah biasa saja, karena dia teman sekolah kita dulu, karena dia adalah tetangga kita, karena dia adalah teman kerja kita, nah ini kan wajar ngasih hadiah gini, Pak. Nah, maka ini nggak ada masalah. Atau misalnya kita safar naik bis, di samping kita ada orang kita kenalan, ternyata dia non muslim, nah, dia ngasih hadiah kepada kita atau ngasih sesuatu kepada kita, bolehkah diterima? Boleh. Kenapa? Ini bukan untuk menjalin cinta antara muslim dengan kafir. Ini hanya sekedar pemberian biasa gara-gara berduaan dalam apa? Dalam perjalanan, nggak ada masalah. Karena itu hukum asal hadiah orang kafir boleh diterima. Tetangga kita kafir, dia punya hajatan apa gitu, kemudian makanannya tersisa, diberikan kepada kita sebagai tetangganya yang muslim, gak ada masalah, terima, gak apa-apa. Ini termasuk dari hadis ini. Kalau kamu diberi sesuatu meskipun itu orang kafir, tanpa kamu meminta, silahkan makan.
Kalau tidak mau makan gimana? Sedekahkanlah. Jadi wa di sini ini bisa bermakna dan bisa juga bermakna atau. Kul wa tasaddaq, makanlah dan sedekahlah. Artinya sebagian dimakan, sebagian apa? Disedekahkan. Atau bermakna kul makanlah wa tasaddaq, atau sedekahkanlah. Artinya kalau kita mau kita makan, tidak mau sedekahkan kepada orang lain. Jadi menerima pemberian itu bagusnya bertubi-tubi. Pertama, menyenangkan hati orang yang memberi. Kedua, menghidupkan sunnah Nabi karena Nabi menerima hadiah. Ketiga, kita punya kesempatan untuk sedekah kalau kita tidak mau memakan atau memanfaatkan pemberian tadi. Karena itu ringkasnya jangan ditolak pemberian. 306. Idza apabila afada menikahi ahadukum salah satu kalian imra'atan seorang istri atau khadiman seorang pembantu, maksudnya membeli budak ya, pembantu, audabatan atau kendaraan, maksudnya membeli kendaraan, falyakhudh maka hendaklah dia memegang binasiyatiha ubun-ubunnya, wal yad'u bil barakah hendaklah mendoakan berkah, wal yakul hendaklah berdoa Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka minta kepada engkau min khairiha dari kebaikannya, wa khairima dan kebaikan apa yang jubilat alaih dia diciptakan atasnya, wa a'udzubika dan aku berlindung kepada engkau min syarriha dari keburukannya, wa syarrima dan keburukan apa yang jubilat alaih dia diciptakan atasnya, wa in kana ba'iran dan jika adalah dia itu seekor unta, falyakhudh hendaklah dia memegang bidzirwati sanamihi puncak dari punuknya, kemudian membaca doa tersebut. Hadis riwayat Hakim sahih. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Setelah menikah, suami disunahkan pegang ubun-ubun istrinya, doakan ini. Membeli motor, pegang bagian atasnya motor, doakan ini. Membeli mobil, pegang bagian atas dari mobil, doakan ini. Dulu pas beli mobil, beli motor didoakan apa betul Pak? Betul nih. Nah, kalau belum sempat mendoakan, sekarang didoakan nggak apa-apa, okay? Karena intinya adalah minta apa? Keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau pengen mempraktekkan yang baru lagi ya nggak apa-apa. Jadi motor antum itu yang belum didoakan dijual, beli lagi yang baru, habis itu apa? Didoakan. Kalau istri jangan dicerai, okay? Nikah lagi mawon, nah, habis itu didoakan. Ini ibu-ibu nggak mendengar toh nggih? Ngantuk ibu-ibu, nggak apa-apa. 307. Idza apabila afdha sampai ahadukum salah satu kalian biyadihi dengan telapak tangannya ila farjihi kepada kemaluannya, walaisa dan tidak ada bainahu antara dia wa bainaha dengan kemaluannya hijabun hijab wala sitrun atau sitir penutup, faqad wajaba maka sungguh telah wajib alaihi atasnya al wudu untuk berwudu. Hadis riwayat Imam Syafi'i dalam kitab Musnadnya. Hadis ini bicara tentang apakah ketika seseorang itu memegang kemaluannya membatalkan wudu atau tidak. Nah, ini yang dibahas hadis ini. Menurut hadis ini wudu wajib dilakukan, berarti wudunya apa? Batal. Tapi masalah ini memang khilafiyah. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan menyentuh kemaluan membatalkan wudu apabila menyentuhnya itu secara langsung. Ini tangan, ini kemaluan, sentuh langsung. Tapi kalau ditutupi oleh celana dalam, kemudian kita pegang begini, ini tidak membatalkan wudu karena tidak menyentuh langsung. Ini makna dari walaisa bainahu wa bainaha hijabun wala sitrun. Dan kalau madhab Syafi'i ditambahkan yang menyentuh itu harus bagian dalam telapak tangan. Kalau yang menyentuh itu bagian luar dari telapak tangan ini tidak membatalkan wudu. Nah, maka kalau dalam madhab Syafi'i kemaluan lagi gatal, padahal kita sudah wudu, jangan digaruk dengan bagian dalam, garuk pakai niki, grok supaya nggak batal. Pendapat yang kedua, bahwasannya menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Pendapat yang ketiga menggabungkan 2 pendapat ini, mengatakan bahwa
menyentuh itu ada dua macam. Kalau menyentuh karena syahwat, maka wudunya batal. Kalau tidak karena syahwat, maka wudunya tidak batal. Nah, sekarang mari kita tampilkan dalil yang lain yang menunjukkan bahwa hal itu tidak membatalkan. Dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, tulis kata-kata juz'un minka atau bid'atun minka. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, seseorang menyentuh zakarnya saat sholat, apakah dia wajib wudu lagi?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Innama tiada lain huwa, kemaluan itu bad'atun minka, satu bagian tubuh dari dirimu." Artinya kemaluan itu sama dengan hidung, sama dengan telinga dan sebagainya. Kadang-kadang telinga kita gatal pas sholat, ya kita garuk, nggak apa-apa, wudunya tidak batal. Demikian juga kalau kemaluannya gatal karena ada semut safar di dalam, ya. Nah, kita lagi sholat, nah, kita pegang untuk membunuh semut tadi, tidak batal. Ini hadisnya riwayat Imam 5, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan menurut Ibnul Madini, hadis inilah yang paling bagus. Hadis ini lebih bagus daripada hadis yang mengatakan bahwa membatalkan wudhu. Nah, maka ringkasnya gimana? Ya, ringkasnya diperselisihkan ulama. Lah terus gimana? Ya, terus kalau pengen hati-hati wudhu sajalah. Ya. Jadi misalnya kita sudah sentuh kemaluan, wudhu lagi aja. Ya. Toh wudhu kan bermanfaat apa? Ya? Menyebabkan apa? Wajah kita jadi cemerlang nanti di akhirat. Tapi kalau lagi malas wudhu, ya nggak apa-apa tidak wudhu, karena memang hadis yang sahih tidak menyebutkan tidak batal. Dan kata guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi, satupun hadis yang membatalkan wudhu gara-gara menyentuh kemaluan tidak ada yang sahih. Maka termasuk hadis ini tadi, hadis nomor 307 ini menurut guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi, ini hadisnya tidak sahih. Adapun di sini ditulis sahih, ini kan pendapatnya Syekh Albani. Jadi semua dalam buku ini kesimpulan derajat hadisnya dari Syekh Albani saja, bukan dari ulama-ulama yang lain. Nah, sehingga wajar kalau sebagian ulama kemudian mendhaifkan hadis ini, nggak ada masalah. Ini termasuk yang didhaifkan guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi. 308. Idza apabila aftara, berbuka, ahadukum salah satu kalian, falyuftir, hendaklah dia berbuka, ala tamrin, dengan kurma, maksudnya dimulai dengan kurma. Fa innahu barakah, karena kurma itu berkah. Fa illam yajid, kalau dia tidak mendapati tamron kurma, falyuftir, hendaklah dia berbuka, alal ma, atas air, maksudnya di sini air putih. Fa innahu tahur, karena air putih itu mensucikan. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi maksudnya dhaif dengan sanad ini. Adapun matanya atau maknanya sahih. Kenapa? Hadis-hadis yang semakna dengan ini banyak. Karena itu hadis ini meskipun dinilai dhaif oleh Syekh Albani, saya masukkan di sini karena hadis ini maknanya apa? Sahih. Jadi ringkasnya, kalau kita buka puasa, maka mulai pertama kali dengan kurma. Jangan yang lain-lain. Jangan seperti orang Jawa dimulai dengan kolak, itu enggak benar. Mereka mengatakan kurma manis, kolak manis, podo wae. Salah. Itu pendapat yang salah. Kenapa? Di masa Nabi kolak itu sudah ada, Pak. Kalau memang tujuannya adalah yang manis, ngapain Nabi mengatakan kurma? Disebutkan kurma itu karena memang kurma mengandung sesuatu yang tidak dikandung oleh yang lain. Kalau kurma tidak ada gimana? Ma'un, air. Nah, ini airnya air putih. Bukan seperti orang Indonesia, biasanya buka puasa pertama kali gorengan anget kalih teh panas, gitu. Nah, itu bukan ma'un itu. Itu namanya syayun, itu teh niku. Ma'un itu maksudnya koroh, air putih. Dalam bahasa Arab disebut koroh, air putih. Itu yang dimaksud. Nah, kalau air putih tidak ada, baru tingkatan ketiga adalah buah-buahan. Kenapa? Buah-buahan itu menyerupai kurma. Kurma ini buah-buahan, maka bisa diganti dengan buah-buahan yang lain yang manis. Kalau buah-buahan tidak ada, silahkan yang lain-lain yang manis. 309.
Idza apabila aqbala datang al-lailu malam min hahuna dari sana, sana maksudnya timur. Wa adbarun naharu dan pergi siang min hahuna dari sana, sana maksudnya barat. Wa gharabatis syamsu dan telah tenggelam matahari, faqad aftara maka sungguh telah berbuka as-shaim orang yang puasa. Hadis ini qaf muttafaqun alaih. Maksud hadis ini adalah kapan waktu berbuka puasa. Waktu berbuka puasa itu tidak usah menunggu gelap, tetapi gharabatis syamsu. Kalau matahari sudah tenggelam bles, itu sudah buka puasa. Meskipun masih terang benderang, Karena itu dalam masalah buka puasa ini yang mendapatkan petunjuk dari Allah adalah ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang Syiah tidak dapat petunjuk. Karena orang-orang Syiah itu kalau buka puasa itu nunggu cuacanya gelap dulu, Pak. Kalau langitnya masih terang mereka belum berani buka puasa, nunggu gelap. Kalau sudah gelap seperti ini baru mereka berani buka puasa. Kenapa? Mereka salah paham terhadap ayat Al-Qur'an. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Nah, malam itu dianggap oleh mereka malam itu kalau gelap. Kalau masih benderang itu belum malam, berarti belum boleh buka puasa. Itu salah. Salahnya dari dua sisi. Pertama, definisi malam bahwa malam itu gelap tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Lail, pada surah Wasyamsi ayat 4. Wal laili demi malam idza yaghshaha apabila menutupi matahari. Berarti malam itu definisinya apa? Kalau matahari sudah tertutup alias sudah tenggelam, itu sudah malam meskipun masih terang. Sisi yang kedua, bahwasanya Rasulullah mengatakan wa gharabatis syamsu. Kalau matahari sudah tenggelam, itu sudah waktunya buka puasa. Nah, berarti orang-orang Syiah mengatakan buka puasa menunggu gelap itu salah karena tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tidak termasuk orang-orang Syiah. 310. Idza apabila iqtaraba telah dekat az-zamanu masa, lam takat nyaris tidak, lam tidak takat nyaris, artinya dibalik. Lam takat nyaris tidak, ru'yal mukmin mimpinya orang beriman, ru'yar rajulil muslim mimpinya orang muslim, takdzib dusta, wa asdaquhum ru'ya dan yang paling jujur di antara mereka akan mimpinya, asdaquhum haditha adalah yang paling jujur di dalam bicaranya. Hadis ini muttafaqun alaih. Yang dimaksud iqtarabaz zaman, telah mendekat masa, itu maksudnya adalah masa kiamat. Jadi maksudnya termasuk tanda-tanda dekatnya kiamat adalah kalau orang-orang muslim mimpinya itu nyaris tidak pernah salah, selalunya tepat. Ada orang muslim mimpi besok Pak Jokowi mati, misalnya, Mbak ini tenang, besok Pak Jokowi mati. Nah, berarti apa? Ini tanda-tanda dekat dari kiamat. Tapi kalau mimpinya orang-orang muslim masih sering meleset, itu berarti apa namanya? Kiamat masih apa? Jauh, masih belum mendekat. Itu makna yang pertama dari iqtarabaz zaman. Apakah ada makna yang lain lagi? Ada. Sebagian ulama mengatakan iqtarabaz zaman itu maksudnya istiwa al-lail wan nahar. Siang dan malam itu seimbang. Idza iqtaraba apabila dekat az-zamanu masa. Masa itu kan ada malam ada siang. Nah, kalau malam dan siang itu dekat alias seimbang. Malamnya misalnya 12 jam, siangnya juga 12 jam. Atau malamnya tidak terlalu panas, kemudian siangnya juga malamnya tidak terlalu dingin, siangnya tidak terlalu panas, berarti seimbang. Nah, maka kondisi seperti ini menyebabkan orang itu kalau tidurnya nyaman. Kalau tidurnya nyaman, maka biasanya mimpinya tidak meleset. Nah, silahkan dipilih tafsiran yang mana terserah. Kalau dengan tafsiran yang kedua, maka hadis ini sama sekali tidak bicara tentang tanda kiamat. Tapi kalau ditafsiri dengan tafsiran pertama, iqtarabaz zaman, dekat masa kiamat, berarti ini maksudnya apa? Tanda-tanda kiamat.
Kemudian di sini Rasulullah mengatakan, orang muslim yang paling jujur mimpinya adalah yang paling jujur bicaranya. Artinya, ketika kita sedang tidak tidur, kalau bicaranya seringnya jujur, itu nanti mimpinya juga sering jujur. Tapi jangan dibalik gitu. Kalau ada orang mimpinya meleset terus, berarti dia sering bohong. Ya nggak harus begitu. Mimpi itu kadang-kadang disebabkan karena kondisi. Kondisi tidur yang tidak benar, akhirnya mimpinya juga mengerikan. Nah itu karena posisinya yang salah. Posisi tidur yang mapan, yang bagus, ya. Jangan sampai menyebabkan tangannya geringgingan dan sebagainya misalnya. Nah kalau menyebabkan badannya jadi tidak nyaman, nanti mimpinya juga terpengaruh tidak nyaman itu. Sehingga bukan berarti kalau mimpi kita selalu meleset berarti kita itu selalu bohong bicaranya, tidak begitu. Tapi maksudnya orang yang paling jujur dalam bicara, nah itu biasanya nanti terpengaruh mimpinya juga jujur, tidak meleset. Saya punya beberapa teman yang seringkali mimpi itu tidak meleset, Pak. Misalnya ada seorang teman saya itu WA saya, kemarin saya mimpi antum borong kitab, ya. Dia WA gitu. Saya bilang, betul, saya kemarin itu beli kitab banyak. Padahal saya di Solo, teman saya ini di luar Jawa. Tapi dia mimpi apa? Saya borong kitab. Nah, kok bisa begini seperti ini? Nah, tampaknya dia itu orangnya suka apa? Bicara jujur. Sehingga dia dikasih mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kenyataan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pembahasan?